Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Putri Muda di podcast. Jangan lupa ya, dibagikan, like, share, and comment. Jangan lupa ke teman-teman Anda se-Indonesia. Oke, hari ini saya akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Ini jauh Bapak Ibu, tapi kata orang jauh di mata, dekat di hati. Kita akan panggilkan kali ini ya. Beliau bintang tamu kita di podcast ya. Saya impor jauh-jauh nih dari Palangkaraya. Ya, beliau adalah Dirlok dari Palangkaraya. Akan saya kenalkan dengan Anda ya. Di masa PPKM ini kami no mekanisme. Kami fokus tujuan supaya teman-teman di Palangkaraya tahu update terbaru dan tahu bagaimana Palangkaraya berjalan dan bagaimana suka dan dukanya. Langsung kita kulik ya. Kita akan sapa langsung dengan bintang tamu kita, narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa semangat. Kita panggilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, silahkan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sukses, salam sehat buat seluruh konsumen, calon konsumen di seluruh Indonesia dimanapun saat berada, termasuk terkhusus untuk wilayah Palangkaraya. Masya Allah, keren nih Pak Arif nih, saya lihat nih semangat terus ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Arif, silahkan, saya mau langsung nih bertanya Pak. Kira-kira bisa nggak sih Pak diceritain ke teman-teman kita nih biar pada tahu ya di podcast, awal mulanya Bapak bergabung sama Kopernas tuh gimana sih Pak? Monggo Pak, silahkan diceritakan Pak Arif. Oke, baik Ibu CEO, Ibu Putri Muda. Seperti kata Pak Ketum, saya sering lupa kepanjangannya. Ibu cuma gitu. Ada 4 kata gitu. Tapi yang paling bisa diingat adalah Ibu Putri. Jadi awal mula Bu Putri, saya itu sebenarnya broadcast di beberapa sosial media. Pada suatu ketika saya waktu itu cari konsep kira-kira bisnis apa ya kira-kira yang ke depan ini yang bisa berkelanjutan, tidak sendat-sendat. Dan akhirnya saya ketemu iklannya Bu Putri itu mencari lahan di seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya langsung masuk berteman dengan Ibu Putri. Saya belum tahu waktu itu siapa Ibu Putri, siapa di belakang Bu Putri, tapi saya kok feeling gitu. Biasanya kalau saya pada bisnis online, saya tuh cari tahu siapa sih orang ini, siapa yang ada di belakangnya. Nah, untuk kali ini saya tidak melihat itu karena waktu itu yang Bu Putri cari hanya mencari lahan. Dan lahan waktu itu Bu Putri cari adalah lahan dengan minimal 15 hektar. Saya dapat Bu Putri add saya dan add saya di grup. Terus ada beberapa seleksi tahapan untuk masuk pada grup inti di Bu Putri pada saat itu. Jadi apa ya, disaring kayaknya Bu ya. Masuk di grup ini, terus masuk di grup ini, akhirnya masuk pada grup inti. Artinya grup itu adalah grup, kalau bahasa pejabat itu grup ring 1 lah bahasanya. Iya betul. Nah, terus sehingga saya bisa memantau perkembangan. Nah, waktu itu ada lokasi, saya lihat lokasi Banjarmasin. Nah, pada saat lokasi Banjarmasin ketemu waktu itu, saya langsung terpicu semangatnya. Wah, Palangkaraya jangan mau kalah sama Banjarmasin. Karena biasanya seluruh bisnis online biasanya itu belakang apa sih Pak yang membuat Bapak tuh akhirnya bergabung sama Kopernas ini? Karena kan dulu notabene-nya kalau saya dengar dari background-nya Bapak juga sempat ngurusin koperasi ya Pak ya. Nah, itu Bapak dulu latar belakangnya kenapa tuh bisa gabung sama Kopernas? Monggo Pak. Jadi gini. Awal mula Kopernas, saya memang tertariknya itu karena awalnya bergerak di koperasi. Ya, kebetulan memang background saya memang di koperasi. Saya 17 tahun di koperasi, terus ditarik oleh Koperasi Indonesia sebagai tenaga profesional di sana. Dan akhirnya saya melihat perkembangan Kopernas ini kenapa tidak. Dan waktu itu memang daripada ketua Dekopin bahwa untuk program kita ke depan kita harus masing-masing memegang satu koperasi. Jadi tanpa saya itu tahu-tahu datang tanpa diundang gitu ya. Tapi artinya betul, memang sudah takdir ilahi bahasa Ibu ya. Iya betul. Ya, kalau sudah ditakdirkan oleh Maha Kuasa itu kita tidak ada lagi keraguan di hati untuk menjalankannya. Ya, jadi awalnya dulu Bapak tuh jadi korwiltan ya, artinya Bapak mencarikan lahan lah untuk koperasi itu ya. Awalnya kami itu memang hanya ingin, saya jadi waktu ketemu
mencari singkat lahan. cerita waktu masuk grupnya Ibu Putri yang grup ring 1 tadi, Ya. saya diskusi sama istri pada saat mau biasalah kami kalau biasa mau Ya. apa ya menjelang tidur diskusi. Bu, ada informasi gini loh. Masa coba saya telepon teman saya malam itu juga, Bu, langsung teman itu menyampaikan bahwa ini loh ada lokasi ini, silahkan di apa ya, kalau mau dilihat besok bisa kita lihat. Besok Bu langsung kami jadi memang yang panggilan hati, rezeki dari Allah Yang Maha Kuasa, dan kami langsung ketemu dengan lokasinya, dan lokasinya luar biasa strategis. Dan itu langsung tektok katanya setelah dengar voice note dari Bu Putri ya waktu itu ya. Kan saya kalau nggak salah saya sempat kirimin voice note ya Pak di WA kan. Note. Memang voice note Ibu Putri udah mengirimkan syarat-syarat dan lain sebagainya. Yes, betul. Oke, masuk voice note-nya saya jabarkan, saya simpulkan, saya pelajari, lalu saya datangi si pemilik tanah. Dan alhamdulillah dengan kuasa Allah pemilik tanah mau dicicil 5 tahun ya Pak. Alhamdulillah Ibu tanpa Putri. DP ya. Masya Allah, itu namanya gayung bersambut dan jodoh ya. Jadi Pak Arif kan prosesnya begitu mudah tuh ya untuk mencari lahan. Nah setelah itu, kira-kira Pak, setelah dia mencari lahan, terus waktu itu kan kami datang, terus kita bilang ini nggak akan jalan kalau tidak ada dirloknya. Nah, apa yang memutuskan Bapak untuk jadi, waktu itu jadi CAM ya, untuk jadi manajer lokasinya atau sekarang direktur lokasinya? Kenapa Pak Bapak mau? Karena waktu itu saya tahu Bapak tidak ada modal dan memang kami kuatkan sama Pak Dirut waktu itu berdua memastikan Bapak suami istri untuk ibaratnya mengambil proyek ini. Apa yang memutuskan Bapak untuk ngambil? Padahal Bapak saat itu nggak punya uang loh, saya tahu banget loh. Iya. Waktu itu kondisi keuangan sedang diimpus bahasanya. Ya, apa yang memutuskan bergabung itu, Pak? Jadi, saya tidak ada kepikiran itu tadi, dengan kuasa Allah. Saya bilang sama Pak Ketum waktu saya antar ke bandara saat itu, saya bilang bahwa Pak Ketum, sebelum Pak Ketum take off di Jakarta, insya Allah itu saya memberikan keputusan. Dan pada saat saya pulang dari bandara, teman nelpon ke saya, Pak Arif, kalau bisa kita ketemu hari ini. Saya bilang, dalam rangka apa? Jadi sampai di rumahnya, terus saya bilang, Pak Arif, ini saya ada dana. Kamu rencana apa sih ke depan? Saya itu gini. Ya, jadi saya bilang gini. Jadi itu dapat ya? Ya, itu Bu Putri masih di perjalanan di udara, kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya kata ada dana 30 juta. Kalau Pak Arif mau silakan dipakai untuk pengembangannya, nanti diurus. Pada saat Ibu Putri sampai di Jakarta, langsung saya telepon Bu Putri, ini ada dananya 30, tapi waktu itu kan akan dilakukan pelatihan pertama kalau tidak salah Bu Putri. Jadi saya kan karena itu waktu itu bulan Desember dan harga tiket saat itu sangat mahal sekali, saya juga nggak kepikiran kemana dana untuk dapat uangnya. Jadi memang semuanya itu kayak alam tuh sudah mendukung Bapak ya, dan Bapak waktu itu memutuskan konsorsium ya, saya dengar gitu. Dan saya ingat waktu itu ceritanya Pak Dirut kan bilang sama Bapak bahwa Pak Arif, peluang itu ibarat, saya ingat banget tuh karena saya dengar di mobil, peluang itu ibarat Bapak menaruh bola putih di dalam meja biliar. Dan bola putih itu sudah ada di pinggir. Pak Arif hanya tinggal memutuskan sodok atau Pak Arif kehilangan peluang tersebut. Betul nggak Pak? Dan itu saya rasa mindset yang sangat masuk sekali sama Bapak saat itu dengan Pak Dirut bicara, dan Bapak cepat ngambil keputusan untuk menjadi dirlok dari Palangkaraya. Dan alhamdulillah Pak ya, Bapak ini termasuk lokasi kedua yang di luar, ketiga kalau nggak salah, yang di luar yang diambil oleh Koprumnas. Karena Koprumnas pertama kali lokasi di luar Jakarta itu di Tanjung Pinang Pak. Setelah itu di Banjarmasin, baru yang ketiga di Palangkaraya. Nah, sekarang nih Pak masalahnya, apa sih Pak Palangkaraya itu alamatnya di mana sih gitu? Ini banyak teman-teman saya yang bertanya alamat dan selling point-nya di mana Pak? Silakan. Jadi Palangkaraya itu beralamat di Jalan Talawang Raya. Oke. Ya. Dan itu dekat dari hanya 10 menit dari Bandar Udara Internasional Cilikriwut. Dan juga dari rumah sakit Kota Palangkaraya juga itu hanya kurang lebih 10 menit, ya, masih berbelakangan bahasanya itu. Terus dari pusat kota juga
kurang lebih 15 menit dari pusat pemerintahan, perkantoran, dan instansi juga pemerintah itu sangat dekat sekali, Bu. Jadi sangat menyesal teman-teman karena ini kan ibu kota berada di titik ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Iya, betul. Yang namanya sebuah ibu kota provinsi itu pasti akan mengalami perluasan. Jadi insya lokasi ini akan menjadi lokasi yang paling strategis di antara semua lokasi-lokasi yang ada di se-Indonesia Raya. Menurut saya, Bu. Oke, jadi karena dia dekat bandara juga, terus yang kedua lokasinya di pinggir jalan ya Pak ya, tidak jauh aksesnya dari bandara, dan kayaknya teman-teman rugi deh kalau nggak ambil di Palangkaraya Pak ya, karena menurut saya itu jalannya lebar banget ya di sana ya, betul nggak Pak Arif? Jalan, ya Bu, ya tambahan itu dekat di pelabuhan bongkar muat namanya Tanjung Pinang, Bu. Masya Allah, keren banget ya. Jadi emang buat teman-teman cepet deh ambil. Dan ini saya dengar kaplingnya tuh luas banget ya Pak ya. Ini keren banget loh. Kaplingnya berapa sih Pak di sana Pak? Kayaknya paling luas ya di Palangkaraya tuh. Jadi, ketentuan pemerintah daerah untuk kapling perumahan di Palangkaraya adalah 200 meter persegi. Allahu Akbar. Itu mah lapangan bola kali ya. Pak. Mau bikin lapangan bola di rumah bisa kali ya. 20 kali 10 meter. Betul nggak Pak Arif? Halo? Jadi kalau dikalkulasi Bu, itu bisa punya rumah terus sampingnya masih 4 meter atau 3 tambah 1 meter sampai kiri kanan, belakang itu masih 9 meter. Karena bagian depan ketentuan 5 meter. Iya. Jadi memang luas banget ya. Di sana ada destinasi wisata nggak sih Pak di dekat dengan perumahan di Palangkaraya sana Pak? Paling tidak di Sebangau itu. Yang Danau Air Hitam. Apa? Danau? Sebangau. Semangau itu apa? Sebangau itu adalah danau air hitam, Bu. Oh, ada airnya hitam gitu, benar? Apa karena jamur ya? Apa sih? Apa karena ganggang gitu, bukan? Hah? Karena gambut, akar-akaran. Jadi danaunya hitam gitu ya Pak ya? Oke. Terus di Palangkaraya kelebihannya apa sih Pak? Kenapa orang mesti ngambil di Palangkaraya? Ya itu tadi, selain letaknya strategis, dia juga ada beberapa keunggulan. Dia berada di titik ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, dan ini juga ada orang-orang kemarin tamu saya dari yang saya bilang tempo hari di TikTok itu ada pelanggan dari luar negeri itu, dia berkedudukan di luar negeri, tapi kan dia susah mau ngambil, dia di Swiss tinggalnya Bu. Masya Allah. Jadi kemarin sempat ngecek di sini lokasinya gimana Pak Arif, lokasi saya termasuk orang yang lancar bayar dalam hal ini bulan. Jadi dari luar negeri juga banyak yang ngambil di Palangkaraya ya Pak ya? Ada dari Timur Tengah juga ada, dari teman-teman agen cabang yang punya teman di luar negeri kan. Kebetulan salah satu dari konsorsium saya itu adalah pemilik pondok pesantren. Dan satu lagi poinnya untuk lokasi kita itu Bu adalah untuk lokasi Palangkaraya itu dikelilingi oleh pondok pesantren. Ih keren ya. Jadi emang kota agamis banget ya. Pak Arif, Pak, kira-kira apa sih yang membuat orang ngambil rumah di Palangkaraya terus sekarang sudah sold out dan sekarang ini kan udah tinggal bangun aja ya? Yang kira-kira yang membuat mereka ngambil, daya tariknya Kopermas itu apa sih Pak? Monggo Pak. Ya itu tadi Bu, sama seperti sebelumnya bahwa ini selain berada di ibu kota provinsi, ya. Terus diberi kemudahan orang-orang yang ber-KTP nasional bisa ngambil di sini. Jadi orang-orang yang misalnya merantau seperti Ibu Putri kan Jakarta sebagai seorang pendatang saja. Pada saat halaman Ibu Putri ada sebuah ibu pingin sekali punya rumah di kampung halaman. Nah itu kemudahan itulah yang diberikan oleh Kopermas sehingga seluruh masyarakat itu berminat dan tertarik. Dan sementara kalau dia menggunakan sistem yang ada saat ini, sistem konvensional, dia harus berkedudukan di mana KTP itu berkedudukan. Jadi asetnya jadi bebas ya, karena sana syaratnya cuma KTP doang sama napas ya Pak dulu ya. Jadi lebih mudah.
Pak, sejauh ini kan Bapak kayaknya saya lihat nih lagi sibuk membangun nih. Nah, perkembangan dari Palangkaraya sendiri nih Pak, karena terus terang nih saya nih lagi stres dengan Palangkaraya, karena setelah dihitung budgetnya luar biasa naik ya, karena kan posisinya di sana juga lahannya agak bergambut ya Pak ya, karena memang tantangan kita di Kalimantan seperti itu. Nah, ini untuk pembangunannya udah sampai sejauh mana Pak? Silakan Pak, diupdate. Yang pasti untuk pembangunan di setiap lokasi, aturan dari Kopperumnas juga itu merupakan komitmen bahwa ketentuan bahwa setelah IMB selesai, maka kita masuk pada arah pembangunan. Nah, teknis lapangan sekarang kami sudah melakukan land clearing, Bu. Jadi land clearing yang kita buat itu adalah berdasarkan sesuai gambar site plan. Bentuk jalan. Itu prosesnya katanya ribet ya, karena kan memang tanahnya nggak keras ya, masih lunak ya Pak ya? Itu bukan tanah sebenarnya, Bu. Itu adalah apa sih? Apa namanya? serbuk kayu. Oh. Kayu yang nanti membentuk tanah. Nanti kalau dia ketemu dengan pasir, itulah yang menjadi granit. Itu cikal bakal batu bara sebenarnya, Bu. Ya, di 100 keren banget. Nah, jadi emang di Palangkaraya tantangannya tanahnya begitu ya Pak ya? Ya, tantangannya begitu. Tapi jadi seperti batu granit nantinya ya. Maksudnya emang agak hitam gitu ya warnanya ya. Kalau saya lihat kalau kalau dikelola dengan baik, Bu Putri, itu apa ya? Rumah itu semua berdiri sama itu memang pertanyaan awal waktu Pak Ketum menanyakan gambut kata beliau. Iya, betul, jadi betul. Di sini kan gambut bagaimana? Pak saya bilang gitu kalau nanyakan tentang Palangkaraya atau Kalimantan, itu Bapak nggak usah pikir mengenai pasir, mengenai dan lain sebagainya. Pokoknya pikirannya gambut aja. Kalau dapat pasir dan tanah lempung itu bonus. Jadi Ibu Putri dapat Balikpapan itu bonus. Dapat Martapura itu bonus. Karena Ibu landing di bandar udara itu bawahnya tuh gambut, Bu. Tapi kan pengelolaan yang bagus. Yang itu bahkan di sini itu ada jalan dengan panjang sampai 12 km. Itu jembatan kayak seperti jalan layang. Oh, jadi sekarang lagi proses land clearing. Katanya saya dengar lama ya untuk kerasnya ya, ada prosesnya itu. Iya. Jadi kalau menunggu kerasnya nggak bisa, Bu. Jadi nanti pada saat kita mau tempatin gambut itu harus ditimbun diperlakukan, ada pemberlakuannya. Karena kalau kita obok-obok dia bisa kayak bubur. Oh gitu. Terus ini kan Pak, ini kan kita lagi berantem masalah budget nih Pak ya, dengan teknik nih ya. Ini kan lagi diolah-olah terus nih. Itu kenapa sih Pak? Kok bisa sampai kan kalau misalnya Balikpapan itu biayanya nggak terlalu tinggi. Tapi gilirannya ke Palangkaraya, saya tuh sampai geleng-geleng. How much? Gimana ceritanya saya membangun dengan kondisi budget yang over budget banget ya? Karena kan buat rumahnya aja udah jelas-jelas Pak kita mahal karena memang kita kan 3 tahun ya dicicil. Tapi alhamdulillah lah di semua lokasi kita bisa dapat kontraktor. Saya nggak nyangka tuh Tanjung Pinang ya karena termasuk berat juga. Tapi alhamdulillah ada juga Allah yang mengirimkan. Saya yakin nanti di Palangkaraya dapat Pak dengan kuasa Allah. Nah ini gimana tuh Pak menyiasatinya dengan budget yang ada tapi Bapak dipaksa harus gimana caranya menyesuaikan dengan budget kita itu gimana itu Pak? Boleh Pak ceritakan. Jadi ini sekarang kan prosesnya udah masuk tahapan pengerasan jalan. Yes, jadi Pak. mungkin akan penimbunan material ke jalan. Jadi saya memang diskusi dengan Dinara karena gini, rumah yang akan kita bangun ini adalah bukan rumah yang kita akan serahkan ke pihak ketiga atau perbankan. Betul. Melainkan harus kita betul-betul dengan kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi, karena nanti ini konsumennya itu akan bersinggungan langsung dengan Kopperumnas. Artinya kalau dia bersinggungan langsung dengan Kopperumnas, yang akan dicari itu adalah kita yang merencanakan dari awal. Nah, memang dari sisi pondasi memang cukup berat karena satu pondasi itu lebar Bu pondasinya itu. 40 gitu ya. 40 untuk kedudukannya si Brikes tadi, si Dinara tadi. Terus kita harus menggunakan kayu, namanya itu kayu itu tidak lapuk sepanjang 20-25 tahun ke depan. Jadi itu
ya, istilahnya kayunya itu semakin dia tenggelam di tanah, itu kayu hutan. Semakin dia tenggelam di tanah, dia semakin bagus. Kayu apa namanya? Kayu apa, Pak? Kayu galam. Galam ya. Kalau di itu Galam. kan di Banjarmasin itu kan kayu ulin ya. Beda. Kalau di Banjarmasin boleh menggunakan kayu ulin dan boleh menggunakan kayu galam juga bisa, Bu. Seperti di Andil Bakti itu nanti dia itu menggunakan kayu tonggak ulin itu, Pak. Kayu ulin, saya udah cek langsung. Kayu ulin. Tapi penggunaan kayu ulin untuk di Palangkaraya itu adalah kayu-kayu dilindungi, Bu. Itu juga kali mendapatkannya. Jadi makanya nanti untuk wilayah-wilayah seperti Andil Bakti yang kebutuhan kayu ulin ke depan itu bisa langka karena itu barang langka dan barang lindungi itu sebenarnya. Jadi soalnya gini, saya lihat kan saya sempat nanya tuh Pak sama kontraktor di Banjarmasin ya. Ternyata kalau kita pakai kayu dengan kita pakai beton ya seperti yang punya kita nih di Nara, itu cost-nya jauh lebih tinggi Pak kalau kita menggunakan beton. Jadi di sana semuanya rumah subsidi Pak, rata-rata menggunakan kayu atau Bapak mau pakai kayu galam atau apapun ya saya mohon Pak Bapak dicarikan solusi, artinya yang sesuai dengan budget kita atau mau seperti apa yang penting masih dalam keselamatan. Tapi insya Allah kedepannya kita jalan, gitu ya Pak Arif. Karena ini saya lihat Pak Arif banyak tantangan ya, terutama untuk lokasi Pak Arif ini saya lihat termasuk berat lah. Kalau saya sih pribadi ngeliatnya berat ya, saya bingung gimana ya caranya karena kita biasa di Jawa ya Pak ya, segala-galanya mudah gitu. Tapi saya tetap jalanin. Pak Arif tahulah kami di sini bekerja step by step. Nah sejauh ini nih Pak, yang Bapak sudah ikuti di Koprumnas, sebetulnya seperti apa sih Pak tahapan prosesnya? Bapak ini kan saya lihat kan termasuk yang sukses lah di antara dirlok yang lain. Ibaratnya kalau dirlok lain mah maaf ya Pak, Bapak ini kan mengurus perizinan saya lihat dari nol ya. Dari belum ada perizinan sampai bahkan peruntukannya bukan untuk perumahan, Bapak urus sendiri dan step-stepnya tuh subhanallah ya banyak dan Bapak ngikutin terus gitu. Dan gimana sih support dari Koprumnas Pusat sejauh ini terhadap Bapak? Silakan Pak. Kembali lagi sepenuhnya itu adalah dukungan dari pusat. Karena kami di daerah itu hanya betul-betul belajar, Bu. Jadi awal-awal pertama kali saya dengan Ibu Putri, saya ingat betul, makanya saya gelar Ibu Putri itu adalah manusia seribu solusi. Kenapa begitu, Pak? Awal pertama sekali kita saya konsultasi dengan Bu Putri, terus dia sampaikan Bu Putri dan itu nggak usah disampaikan off the record. Terus Bu Putri bilang begini, adalah solusi dan solusi itu sebenarnya betul ya, sangat simple sebenarnya, cuman tidak terpikirkan oleh kita karena tadi kita melewati tahapan pengalaman itu, Ibu Putri. Iya, betul. Sebenarnya tantangannya di awal itu dari orang-orang terdekat itu apa yang saya sampaikan tentang program Koprumnas semuanya mewanti-wanti saya, hati-hati loh Pak Arif. Termasuk teman-teman pejabat nggak usah disebutkan satu-satu, termasuk ketua asosiasi, ketua-ketua perkumpulan dan lain sebagainya, termasuk di keluarga sendiri. Tapi dengan tadi saya didukung oleh dukungan dari istri saya didukung oleh juga orang pusat dan saya didukung oleh ada background-nya. Jadi saya betul-betul tahu bahwa Pak Aris Suwirya itu setelah dia datang ke sini, ternyata dia pendiri asosiasi. Dan saya tidak saya terjawab. Jadi saya bangun pagi itu. Jadi Bapak sebelumnya kan saya lihat tantangannya banyak ya Pak. Saya tahu banget lah Bapak dari mulai kita jadi koperasi sampai jadi PT, bahkan yang menegatifkan Bapak banyak. Bahkan saya dengar Bapak ini tempat konsultasinya para dirlok di seluruh Indonesia karena Bapak dijadikan acuan. Bahkan saya dengar Bapak diajak juga keluar sama mereka yang pada negatif, yang gagal. Itu gimana sih Pak sikap Bapak kok masih bertahan sejauh ini di Koprumnas? Ya, itu perjalanan sebenarnya Bu ya. Banyak memang yang minta, ayo Pak Arif bikin aja sendiri. Saya bilang belum saatnya. Kita sudah berkomitmen di awal. Kita ini kan mengajaknya memperkenalkan Koprumnas ini kepada masyarakat Kalimantan Tengah adalah kita. Maka kita harus menyelesaikan itu sampai tuntas.
Berarti Bapak kayak Bu Endah banget ya. Apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan. Nah, karena banyak orang di luar sana, Pak, niatnya mau hijrah berantas riba, tapi dia tidak istiqomah. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan, dia kerjakan yang lain. Ini ngomong-ngomong, teman Bapak mengajak mengerjakan yang lain, sampai sekarang teman-temannya udah bikin rumah belum? Bapak lihat nggak? Saya ambil pusing buat perkembangan apa yang mereka lakukan, artinya saya tetap fokus di Koprodnas. Silakan, saya bilang, teman-teman punya pemikiran sendiri-sendiri, silakan jalankan sesuai menurut kalian merasa itu benar, ya silakan dijalankan. Jangan mengajak orang lain, karena tidak mesti, sebab yang namanya permasalahan, solusi itu pasti kita harus mencari pada saat tidak selamanya semua lancar di perjalanannya itu. Ada solusi. Kita berpindah ke tempat lain, tapi tuh akhirnya masalah itu juga yang muncul. Masalah itu juga sama aja ya, Pak. Masalahnya sama ya berarti ya. Enggak, dimanapun kita bekerja, masalahnya sama aja. Betul enggak, Pak? Betul. Kecuali memang punya kita secara pribadi, is no problem. Tapi kalau kita masih bermitra dengan orang lain, masih kita keluar dari sini terus masih bermitra dengan si A, si B, si C, itu akan muncul permasalahan yang sama dengan beda kasus. Betul, betul. Nah, sejauh ini Koprodnas sama Bapak gimana? Mendukung nggak sih langkah-langkah Bapak untuk menjadi Dirlok? Kami sangat kooperatif kah atau gimana sehingga Bapak bisa bekerja dengan maksimal? Dan alhamdulillah pas Bapak dapat IMB itu saya ada rasa bangga, haru ya. Karena nggak semua Dirlok kami yang melewati proses seperti Bapak. Kalau yang lain kan ibaratnya ada yang udah enak nih Pak, take over dari developer lain, senyum lah beliau, pede lah gitu. Tapi ada juga yang sampai sekarang nih Pak, saya nangis di Manado nih, Masya Allah berat banget saya di Manado Pak. Benar Pak, ini kan karena Dirloknya tidak seperti Pak Arif ya, dia tidak ubet, dia tidak bisa ngurus perizinan. Dikira ngurus perizinan perumahan tuh mudah Pak. Ternyata setengah mati susah karena banyak proses sampai 8 macam, dan Bapak dapat pelajaran lah, saya yakin yang luar biasa dari Koprodnas untuk mengurus perizinan. Bapak sekarang tahapannya sudah mengerti, betul nggak Pak? Kata Bapak betul, kan kuliah sambil apa Pak? Bapak kalau di Koprodnas apa Bapak bilang? Sekolah developer ya? Ya, sekolah developer. Kuliah sambil dapat beasiswa. Terus ngomong-ngomong nih Pak, ini kan Bapak jadi Dirlok di Palangkaraya. Terus Bapak juga jadi Korwiltan ya di Palangkaraya. Berarti kan double penghasilan ini ya. Padahal mungkin maaf ya penghasilan Bapak nggak gede lah, saya tahu. Tapi kenapa sih sejauh ini Bapak kok masih kuat bertahan? Padahal yang lain maaf Pak udah dapat miliaran, udah dapat ratusan juta. Tapi Bapak saya lihat kayak orang, ya saya bersyukurlah dengan apa yang saya dapat dan saya jalanin. Itu gimana cara mempertahankannya Pak? Ya itu tadi Bu, hanya bersyukur saja, dinikmati dengan ikhlas apa yang ada, apa yang kita terima ya sudah. Artinya Tuhan itu telah mengatur segala yang tapi istri dukung ya, nggak ngomel, nggak marah. Pak, gimana sih ini harus gini? Istri oke aja. Kalau rezekinya cuma segitu ya biar kita jungkir balik dengan saudara, sudah segitu. Nggak, tapi istri ngedukung aja selama ini ya, nggak ada masalah ya Pak. Syukurnya memang, syukurnya di saya itu adalah hutang-hutang riba itu udah mulai lepas sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Masuk di kehidupan saya kenal dengan Koprodnas, memang doa saya, ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang istiqomah, yang bisa menjalankan. Jadi ini kisah sebenarnya Bu, storytelling. Jadi pada saat jauh sebelum saya masuk di Koprodnas itu, saya itu sebenarnya mobil dan buka baru mobilnya. 1 tahun saya cicil, saya kok ada yang ganjal gitu. Saya kembalikan Bu mobilnya dan kunci-kuncinya dan STNK-nya segala macam. Oh, serius? Iya serius. Dan apa yang saya dapatkan hanya dapat 1 motor butut, Bu. Masya Allah. Jadi Bapak sekarang sudah lepas dari riba sama sekali atau masih ada? Ya artinya sisa-sisanya itu ada dan sedang diselesaikan. Oh, amin, amin ya Allah. Semoga Bapak bisa lepas dari riba ya Pak. Benar Pak, demi Allah kita mulai dari nol, dan saya juga dulu nggak punya apa-apa Pak di Koprodnas, tapi saya berazam, saya niat, ternyata digantikannya lebih baik. Jadi saya yakin Pak Arif akan digantikannya lebih baik sama Allah, dan pasti nanti Palangkaraya insya Allah saya yakin akan jadi semacam piala lah untuk Pak Arif sekeluarga, bahwa ternyata di balik ketahanan mental saya atau ketahanan keluarga saya menghadapi cobaan, inilah hadiahnya, membahagiakan orang kecil. Kata Pak Dirut kan tabungan akhirat ya Pak ya. Betul nggak Pak? Ya. Insya Allah dengan
namanya IMB itu tinggal menjalani saja, Bu. Oke. Jadi sebenarnya kata teman-teman itu IMB mudah. Mudah itu betul, tapi butuh waktu. Betul. Kalau kita tidak waktunya sekarang, IMB itu kita akan terlena waktu, sehingga kan ada target 2 tahun itu, sebelum 2 tahun harus clear. Iya, itu di betul. Posisi perizinan. Oke. Jadi sekarang untuk pembangunannya Palangkaraya alhamdulillah sudah berjalan ya Pak, on progress ya. Artinya konsumen tidak usah khawatir. Buat Anda yang mau beli di Palangkaraya, insya Allah kami masih ada kuotanya. Monggo hubungin Pak Arief di nomor telepon ini ya. Pak Arief nanti diberikan nomor teleponnya ya di editor. Ya. Sehingga nanti orang bisa menghubungi. Dan jangan lupa Pak Arief, di-share ini kepada konsumen-konsumen Pak Arief di Palangkaraya. Dan semoga Palangkaraya bisa nyicil gratis sama seperti di Jakarta, karena kami di sini Pak, semua rata-rata konsumen kami bisa nyicil gratis. Dan semoga aura ini sampai ke Palangkaraya lewat Pak Arief sebagai eksekutornya beliau, dan orangnya luar biasa banget. Saya salut sama Pak Arief. Tiap malam nonton live saya ya Pak ya. Pak Arief itu luar biasa ya. Nah sekarang Pak, bagaimana Bapak menjaga kepercayaan konsumen ya? Ini kan mengangsur 2 tahun nggak mudah gitu ya Pak. Pasti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, gimana cara Bapak meyakinkan konsumen agar mereka terus istiqomah mengangsur, Pak? Pasti ada yang gagal juga di tengah jalan. Silakan, Pak. Ada banyak. Jadi memang tiap hari kami ingatkan, dan terkadang pertanyaan ini sudah sampai di mana pembangunannya. Jadi kami bilang bahwa silahkan datang ke lokasi, karena terkadang mereka juga mau tahu final akhirnya saja, Bu. Kapan dan kapan. Saya bilang pembangunan itu membutuhkan waktu. Betul. Dan Dinas terus terang tidak mau membangun dengan tangannya sendiri. Dia harus membangun dengan pihak ketiga. Betul. Tujuannya adalah memberi kontrol, ada kontrol Kopperumnas dari sisi kualitas, sehingga nanti kontraktor yang mengerjakan itu harus mengerjakan sudah spek yang sudah ditentukan oleh Kopperumnas. Yes, mantap. Nah, depan ini bukan kita serahkan kepada bank. Yes. Pada saat lantainya retak, lantainya rusak, lalu pada saat mau komplain siapa? Pengembangnya sudah nggak ada, ini langsung pada Kopperumnas. Yes, betul. Kopperumnas juga memberikan itu tidak hanya rumahnya saja, melainkan bagaimana fasilitas di sekitarnya itu terpenuhi. Betul. Oke. Jadi Bapak benar-benar meyakinkan konsumen bahwa kita di sini benar-benar mengikuti SOP supaya semua kualitas terjaga ya Pak ya. Dan ini kan mereka ada yang istiqomah, ada yang tidak istiqomah. Kalau yang tidak istiqomah tuh atau mereka keluar rata-rata kenapa tuh Pak biasanya penyebabnya? Jadi sebenarnya mereka keluar ini akibat pandemi, Bu. Sebenarnya keinginan ingin memiliki rumah itu sangat tinggi, apalagi ini tanpa menggunakan bank, dan mereka ingin ingin hidup terbebas dari riba. Apalagi kita nyampaikan ini satu harga loh Bu, dari Ibu mulai tanda tangan sekarang semua uangnya Ibu masuk, Rp1 pun itu dihitung dan memotong harga. Betul, tidak ada admin, tidak ada booking fee, tidak ada telat kalau denda ya Pak ya kalau telat ya, walaupun di zaman pandemi ya. Halo? Ya. Nah, tapi gini, Bapak gimana cara meyakinkan pemilik tanah? Karena kan posisinya pembayaran nggak stabil di zaman pandemi, sedangkan kita posisinya tidak ada tambal sulam. Gimana tuh Pak cara meyakinkan? Karena kan pemilik tanah, saya nggak mau tahu, mau pandemi kayak, mau apa kayak, pokoknya bayar sekian tiap bulan, sudah tertulis di PPJB. Gimana tuh Pak Bapak? Awalnya memang ini butuh waktu memang. Alot lah ya awalnya, karena Palangkaraya termasuk alot ini pemilik tanahnya. Tapi seiring waktu beliau sudah nggak ada masalah Pak. Maksudnya bisa menerima keadaan lah, bahwa Kopperumnas tidak ada niat untuk tidak bayar. Karena kita juga kan menjaga kestabilan ya Pak ya. Saya berharap Bapak bisa menghadapi tantangan pemilik tanah, karena Bapak juga korwiltan. Mau nggak mau Bapak juga harus bantu gitu. Oke, jadi Pak Arief, saya pengen tahu nih pesan-pesan Bapak untuk teman-teman yang nonton nih. Semoga nanti para calon konsumen di Palangkaraya ya bisa yakin ngelihat Dirloknya luar biasa. Apa Pak pesan-pesannya untuk pemirsa kita yang nonton di podcast ini, untuk kenapa Anda harus memilih Palangkaraya dan Bapak akan bagaimana terhadap mereka? Silakan Pak. Iya. Palangkaraya selain lokasinya yang strategis, itu adalah catatan penting yang harus
menjadi sebuah pilihan kenapa harus milih Palangkaraya. Terus yang kedua adalah lokasi Palangkaraya itu berada di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Yes. Katanya dulu mau jadi ibu kota ya Pak, bener gak sih? Isunya gitu ya? Isunya. Oke, terus. Di kota penyangga, Bu. Nah, terus yang kedua adalah selain tadi letaknya sangat strategis, seluruh masyarakat Indonesia maupun teman-teman yang ada di luar negeri yang masih berKTP Indonesia itu diberi kemudahan untuk memilih lokasi di seluruh Indonesia dimanapun, tidak hanya di Palangkaraya. Karena Koprumnas memang jargonnya adalah dulu sebelum pandemi adalah jargonnya adalah KTP dan napas. Yes, sekarang udah pindah loh Pak, gara-gara COVID ini napas ini jadi masalah. Karena KTP dan nekat. Jadi cukup. Artinya kalau dia berKTP dia sudah bisa mengambil keputusannya di usia 18 tahun. Dan dia kalau berarti di 24 bulan ke depan itu kita melihat progres pembuatan rumahnya insya Allah. Tapi rumah-rumah contoh di Palangkaraya cantik loh Pak, bener saya nggak bohong. Di antara saya lihat rumah contoh lain tuh saya ngeliatnya bersih ya, mungkin karena dirawat juga sama Pak Arief ya, berasa kayak di rumah sendiri ya Pak ya, home sweet home ya. Jadi memang saya lihat Pak Arief tuh sangat ngerawat banget, jadi kalau ngelihat rumahnya tuh kayak nafsu gitu loh Pak, pengen beli. Keren. Saya salut lah sama Pak Arief ya. Jadi buat teman-teman, jadi buat teman-teman jangan lupa ya, beli Palangkaraya. Bener, ini saya nggak bohong. Lokasinya tuh keren banget, deket bandara dan di pinggir jalan. Dan apa ya, kalau aku sih gila ya, rumah 200 meter kaplingnya. Udah bisa main bola, berkebun ya Pak, bikin kandang itu kuda juga kayak bisa. Kolam bisa kolam. Kolam juga bisa ya. Ini Bapak juga kan, ngomong-ngomong Bapak juga kan ngambil di sana kan? Berarti kan Bapak nanti punya rumah juga satu di sana ya? Saya ambil, istri saya juga ngambil. Jadi benar-benar di Palangkaraya, Masya Allah jadi tuan tanah nanti Pak Arief ini. Nanti insya Allah kalau bisa perluasan lagi ya Pak ya, kalau memang insya Allah sudah terbangun ataupun ini, saya mohon Pak Arief sama istri tetap berjuang. Kalau bisa diperluas lagi dan bantu orang-orang kecil Pak, terutama yang mereka tidak punya DP dan kita semakin clear. Bapak ngerasa nggak setelah hampir 3 tahun dan 4 tahun ini Koprumnas semakin clear Pak pasarnya. Bukan lagi kalau dulu kan kita ngeliat orang yang penting punya KTP sama napas ya. Tapi sekarang perkembangannya saya lihat lebih ke arah orang-orang yang tidak punya DP, MBR penghasilan rendah, bahkan orang-orang yang punya DP kita sering tolak tuh Pak. Kalau di Palangkaraya sendiri gimana Pak? Halo? Memang Palangkaraya untuk pasarnya mungkin dengan di Jawa karena orang-orang Palangkaraya kecenderungan perlu pembuktian. Kenapa saya kejar untuk lokasi pertama ini, saya harus memperlihatkan ada progres setiap minggu. Ada progres setiap minggu. Sehingga apa yang mereka ragukan, dengan Koprumnas, karena mungkin berarti mereka juga tidak bisa disalahkan karena atas trauma-trauma yang pernah ada sebelumnya. Tapi kan kalau mereka mau kembali udah lama kan susah Pak di tempat kami. Artinya dia mesti mulai dari nol lagi. Ya, karena mereka harus mau melewati prosesnya ya. Jadi buat teman-teman rugilah kalau kita berhenti di tengah jalan ya Pak Arief ya. Memang trauma boleh, tapi seorang pemenang akan mendapatkan piala rumahnya. Betul nggak Pak Arief? Oke Pak Arief, ini kan kita untuk sesi terakhir. Silahkan Pak, Bapak mau pesan-pesan ke teman-teman sebelum kita berpisah. Saya tetap yakin bahwa Palangkaraya insya Allah ke depannya bisa membangun. Silahkan Pak, monggo Pak. Oke, saya ucapkan tentunya terima kasih kepada Pak Direktur Utama Bapak Aris Wirya. Amin. Juga kepada Ibu CEO, yang telah memperkenalkan Koprumnas ini kepada kami. Apapun itu bentuknya dan hukumnya, apakah dia berupa koperasi, apakah dia berupa PT, atau dia berupa apapun, yang pasti tujuan kita adalah bagaimana tujuan ini tercapai, memberantas riba dan menolong orang kecil yang tadinya tidak punya impian, punya rumah sama sekali, akhirnya dia bisa memiliki harapan lagi untuk memiliki rumah. Amin. Dengan konsep yang Koprumnas keluarkan sebagai pionir rumah tanpa DP, tanpa bank. Teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Artinya, oke yang kemarin yang lewat silakan berlalu, tapi kita masih tetap membuka
peluang ini kepada teman-teman. Artinya tidak ada, seperti Ibu Putri sampaikan, bahwa tidak ada kuota habis. Yes. Kuota akan tidak pernah habis. Mending kita cari lokasi lagi, Pak. Nama bumi masih ada, insya Allah. Ya, amin. Bapak suka ngejualin lokasi lain nggak sih selain Palangkaraya? Ada konsumen Bapak yang di lokasi lain? Martapura. Masya Allah. Kemarin Balikpapan, dari Palangkaraya dia mau pindah ke Balikpapan. Oke, Masya Allah. Jadi Bapak juga bantu menjualkan ke seluruh Indonesia juga ya, Pak ya. Oke, Pak Arif, semoga Palangkaraya disukseskan sama Allah ya. Luar biasa keterangan kita kali ini untuk update-nya supaya teman-teman tahu bahwa Palangkaraya membangun sudah ada IMB. Dan hebatnya Dirloknya langsung mengurus dari nol Bapak Ibu. Dari masih lahan kosong sampai sekarang alhamdulillah sudah di land clearing dan sudah proses pembuatan jalan. Kita insya Allah akan mendirikan precast secepatnya dan timnya Pak Arif luar biasa bekerja keras siang dan malam. Dan semoga buat teman-teman yang memilih Palangkaraya diberi kemudahan untuk pembayaran, tidak macet, dilancarkan. Dan Pak Arif sekeluarga diberi sehat sama Allah, dipanjangkan umurnya dan sampai pada tujuannya, yaitu memberantas riba. Syiar bersama-sama membantu orang kecil untuk punya rumah dan semoga niat mulia beliau dijaga dan doa beliau dijabah sama Allah dan kesabarannya diberi kekuatan. Ya, oke Pak Arif, saya berterima kasih atas update kali ini di podcast Putri Muda. Semoga jangan lupa teman-teman ya, di like, komen, dan share. Dan jangan lupa dibagikan ke konsumen Anda seluruh Indonesia untuk memperkenalkan siapa Pak Arif yang sesungguhnya beliau adalah seorang Dirlok teladan buat Dirlok yang lainnya. Semoga juga bisa menyusul seperti Pak Arif, bisa membangun dari mulai nol sampai alhamdulillah pialanya adalah rumah. Saya yakin kalau rumahnya udah jadi Pak Arif akan nangis Bapak Ibu. Seperti saya di Jonggol karena rasanya beda Pak. Ibarat kita membangun anak ya, pas sudah 3 tahun lahir jebrol tuh kayak gitu. Betul nggak Pak Arif? Betul nggak Pak Arif? Perjuangannya ya. Oke, Pak Arif, saya mau pamit undur diri. Terima kasih Zoom kali ini. Nanti ini jangan lupa di-share di wilayah Palangkaraya. Insya Allah ada di Copper Zone juga dan insya Allah ini akan semuanya nanti bisa menonton se-Indonesia. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang dan Pak Arif makin sukses. Saya pamit undur diri ya Pak Arif ya. Pamit undur diri. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya dengan Bapak Arif di Palangkaraya pamit undur diri di podcast saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka dari riba. Oke, terima kasih.